Silakan duduk Bapak Ibu Saudari, Shalom. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PAW yang sangat ceria dan sudah memimpin kita semua memuji dan menyembah Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu kekasih-kekasihku yang mengikuti doa malam pada malam hari ini melalui siaran langsung. Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudari bersukacita, amin. Puji nama Tuhan. Tema besar bulan ini, masih bulan Oktober, adalah sanggup dan bisa berjalan di atas kemustahilan. Untuk minggu keempat, subtema mingguan adalah keluar sebagai lebih dari pemenang. Keluar sebagai lebih dari pemenang. Subtemanya itu. Maka Bapak Ibu Saudari, jika ada yang suka dengan judul khotbah, saya kasih judul khotbah saya bisa ditampilkan, pemenang sejati. Saya berdoa kita adalah anak-anak Tuhan di tempat ini. Betani Yosef Blitar menjadi pemenang-pemenang yang sejati. Apa itu pemenang-pemenang yang sejati? Lebih dari pemenang. Alkitab saya mengatakan lebih dari pemenang. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saya ulangi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya ulangi, tetapi semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih dari, ya apa ada lagunya? Saya lupa nadanya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang seperti apa yang dimaksud dalam surat Paulus pada jemaat di Roma pada saat itu? Lebih dari pemenang yang seperti apa? Next. Lebih dari pemenang seperti apa? Apakah seperti ini? Apakah kita next lebih dari sebagai pemenang, seorang pemenang seperti kita di lingkungan kampung, di lingkungan perumahan, kita menjadi orang yang paling top di perumahan, di antara tetangga kita. Apakah seperti itu? Mungkin tetangga punya mobil 2, kita punya mobil 4. Tetangga punya mobil 4, kita punya mobil 6. Apakah seperti itu? Ataukah seperti bapak-bapak yang menjadi bapak-bapak yang istimewa di antara bapak-bapak yang lainnya? Jika punya istri 1 tetangga, kita punya, nah itu Bu Yuli, hati-hati. Apakah seperti itu? Atau ibu-ibu yang menjadi sosialita ya sekarang ya? Atau yang enggak usah sosialita wes, ibu-ibu yang jika sana kenye, saya lebih kenye lagi. Apakah seperti itu? Aku menang dong, lebih kenye, menang lebih kenye. Apakah seperti itu? Ataukah dalam pelayanan? Kita ketika pelayan yang lain melayani Tuhan, kita menjadi lebih baik dari dia, menjadi lebih favorit dari dia, menjadi lebih berpengaruh dari dia. Apakah seperti itu lebih dari pemenang itu? Ataukah di dalam kantor, dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, ketika teman sekantor kita menjadi kepala divisi, kita menjadi kepala cabang, apakah lebih dari pemenang seperti itu? Ketika ada teman kita menjadi kepala cabang, kita menjadi kepala wilayah. Apakah seperti itu? Atau ketika ada teman yang menjadi, teman sekantor kita menjadi kepala wilayah, kita menjadi pemilik, tidak bisa ya. Apakah menjadi pemenang seperti itu? Lebih menjadi pemenang seperti itu? Ataukah menjadi orang yang paling kaya sedunia, menjadi pemenang itu? Kan lebih dari pemenang. Menjadi orang paling kaya sedunia. Bapak Ibu Saudara tahu orang terkaya di dunia itu siapa? Itu dia. Dia bukan anak Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan. Kita malu dong berarti. Kalau lebih dari pemenang itu ukurannya cuma itu, kita anak-anak Tuhan tidak bisa lebih dari pemenang, kalah dong. Dia tidak mengenal Tuhan, dia menjadi orang terkaya satu dunia. Apakah lebih dari pemenang seperti itu? Next. Bapak Ibu Saudari ingat saya pernah berkhotbah pada beberapa minggu yang lalu. Saya pernah berkhotbah
tentang kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Apa itu? Dunia macam apa yang harus kita kalahkan? Bisa diputar. Dunia macam apa yang harus kita kalahkan dengan iman? Atau mungkin ada yang ingat, bisa dijawab sambil menunggu anak Mulmet untuk. Nah, itu dia. Dunia kedagingan. Kedagingan ini loh Bapak Ibu Saudari, yang harus kita kalahkan. Saya bersyukur pada sore hari ini kita diperlengkapi oleh Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Enggak usah dibuka ya anak-anakku. Nanti dibaca di rumah Bapak Ibu Saudari. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Kita diperlengkapi ketika kita beberapa minggu yang lalu sudah sama-sama belajar bahwa kita harus memiliki iman yang mengalahkan dunia, dan dunia yang harus kita kalahkan adalah dunia kedagingan kita ini. Sore hari ini kita diperlengkapi oleh surat dari Paulus untuk jemaat di Roma pada itu. Lebih dari pemenang itu maksudnya apa? Next. Lebih dari pemenang itu maksudnya Roma pasal 8 ayat 35. Bapak Ibu Saudari bisa dibacakan? Roma pasal 8 ayat 35. Ini ya. 1, 2, 3. Stop dulu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Lebih dari pemenang itu mempunyai makna kita tidak terpisah dari kasih Kristus. Lebih dari pemenang bukan berarti kita mempunyai banyak harta, kita menjadi lebih baik dari yang lain, tetapi lebih dari pemenang yang dimaksud adalah tidak terpisah dari kasih Kristus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Ketika kita ditindas, kita memisahkan diri dari kasih Kristus. Apakah seperti itu? Kesesakan. Kesesakan ini bisa berbicara tentang sesuatu hal yang kita merasa sangat terpojok. Mungkin kita tidak salah, itu disalahkan, nyesek banget kan? Nyesek banget. Itu kesesakan. Apakah karena kesesakan kita merasakan disakiti, kita memisahkan diri dari kasih Kristus? Ketika kita memisahkan diri dari kasih Kristus, kita bukanlah pemenang, apalagi lebih dari pemenang. Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Bapak Ibu Saudari, kemarin saya menjenguk seorang teman kita yang sedang sakit. Dan satu kalimat terbata-bata yang saya sangat tidak menduga sama sekali. Dia berkata dengan terbata-bata, meskipun aku tidak sembuh, ada Cik Lucy waktu itu, meskipun aku tidak sembuh, aku tidak akan tinggalkan Yesus. Kata-kata seperti inilah kata-kata orang yang lebih dari pemenang. Karena tidak ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Itulah lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudari, Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 ini sangat-sangat memberkati saya. Selama ini saya, mungkin Bapak Ibu Saudari dan kita semua mungkin kadang sering begitu mudah mencomot-comot ayat. Aku lebih dari pemenang. Kita hanya suka di Roma pasal 8 ayat 37 yang awal kita baca tadi. Kita lebih dari pemenang. Tetapi kita melupakan ayat-ayat yang lain. Jika boleh diizinkan untuk merangkum, saya ada dua kunci utama dari perikop ini. Roma 8, 31 sampai 39. Judul perikop ini adalah keyakinan iman.
jika diizinkan merangkum, ada 2 kunci yang untuk kita menjadi lebih dari pemenang. Yang pertama di ayat 31, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membacakan, sebab itu 1, 2, 3. Berarti dulu sampai sini. Jika Allah di pihak kita. Tapi kadang kita lupa. Kadang kita lupa dengan ada kata jika di sana. Kita kegeeran. Apakah ketika engkau masih mendengki saudaramu, jika engkau masih mendengki saudaramu, Allah berada di pihakmu? Ketika saya masih melakukan kedagingan saya, apakah Allah berada di pihak saya? Kita kadang melupakan kata jika di sana. Kita asal comot, oh Allah di pihakku, aku pasti lebih dari pemenang. Kadang kita asal comot seperti itu. Padahal maksud Paulus menuliskan surat itu tidak seperti itu. Saya bacakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu kunci yang pertama. Yang kedua, 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Yang kedua adalah keyakinan. Kita bisa tidak terpisahkan dari kasih Kristus, sehingga kita menjadi lebih dari pemenang, karena apa? Karena jika Tuhan di pihak kita. Yang kedua, karena kita yakin. Kita yakin bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita sudah baca tadi, bisa itu karena kesesakan, penderitaan, ancaman, pedang, masalah, sakit penyakit. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya berdoa kita menjadi pemenang-pemenang sejati. Anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang, yang sejati. Yaitu apa? Yang tidak pernah terpisahkan dari kasih Kristus, apapun kondisi kita. Kita sudah tahu bahwa arti dari lebih dari pemenang adalah tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Jika Tuhan di pihak kita, dan kita yakin. Lantas apa yang harus kita lakukan? Next. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, surat Ibrani ini banyak yang masih ada beberapa perdebatan. Siapa yang menuliskan? Ada yang bilang yang menuliskan Paulus, ada yang bilang menuliskan Petrus atau orang-orang lain. Tetapi saya percaya, kalau melihat dari gaya tulisannya, saya percaya ini Paulus yang menulis. Ibrani 12 ayat 1, 2, dan nanti kita akan baca 12 dan 13. Tapi kita ke teks saya yang tadi dulu. Ketika kita sudah tahu kita menjadi lebih dari pemenang yang sejati, karena kita tidak terpisahkan dari kasih Kristus, apa yang harus kita lakukan? Karena ini perjuangan seumur hidup. Ini perlombaan yang wajib kita ikuti sampai kita mati nanti. Yaitu apa? Bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Biar nggak ngantuk, saya lihat ada beberapa yang ngantuk. Colek kanan kiri, bertekun dalam iman. Apa bertekun dalam iman itu? Ibrani 12, ini judul perikopnya bertekun dalam iman, nasihat untuk bertekun dalam iman. Yang kita lakukan adalah langkah-langkah bertekun dalam iman. Yang pertama, Ibrani pasal 12 ayat 1. Langkah pertama adalah, mari tanggalkan semua yang merintangi kita.
Bapak Ibu Saudari, Ibrani 12 ayat 1 saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama adalah tanggalkan apapun yang merintangi kita untuk menjadi lebih dari pemenang. Apapun yang merintangi kita untuk tidak bisa terpisah dari kasih Kristus. Di sini kita baca, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Apa itu beban? Apa itu dosa? Beban itu bisa berbicara tentang masalah kita. Mari kita menanggalkan semua masalah kita. Mungkin kau sakit. Serahkan semua pada Yesus. Tanggalkan semua yang bisa merintangi kita, sehingga kita bisa mungkin berkata ketika kita sakit belum disembuhkan, kita bisa merasa, enggak Yesus-Yesusan. Berarti kita terpisah dari kasih Kristus ketika kita mengatakan itu. Beban ini bisa berbicara tentang masa lalu. Masa lalumu dan masa lalu saya, yang begitu merintangi, kata Alkitab saya, merintangi kita untuk melakukan perlombaan yang diwajibkan untuk kita. Ketika masa lalumu begitu merintangi engkau dalam pelayanan, tinggalkan masa lalumu. Tidak usah dengar omongannya orang. Ketika mungkin masa lalumu bagi manusia tidak layak untuk melayani Tuhan, tanggalkan itu semua. Tetap layani Tuhan. Tanggalkan semua yang merintangi. Hobi bisa menjadi beban. Tanggalkan semua hobi-hobi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menghalangi kita untuk tidak berkenan di mata Tuhan. Yang merintangi kita untuk menjadi lebih dari pemenang. Ada dosa di sini. Tanggalkan semua dosa kita, tinggalkan semua yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sebuah ilustrasi. Ada sebuah cerita lucu, biar ngantuk. Sekolah minggu ini Bu Lucy, Selin ya. Sekolah minggu, gurunya tanya. Maksudnya kayak gurunya ini supaya muridnya jawab, masuk surga karena percaya Tuhan Yesus. Gitu? Gurunya tanya sama Sinta, kalau aku ini melakukan perbuatan baik, menolong orang, apakah bisa masuk surga? Sinta nggak bisa jawab. Terus dia tanya lagi sama Vika, kalau Om ini nanti kalau setiap kali ke gereja lihat kursinya miring, kayak gini miring, gitu. Karena ada yang bilang kalau kursinya miring ini jemaatnya nggak bisa lurus nanti katanya. Cuma mitos ini kayak. Kalau miring, Om luruskan ini nanti Om mati, kalau mati masuk surga enggak? Kayaknya enggak pengaruh Om, Vika ngomong gitu. Terus Om guru ini tanya lagi, lantas apa yang bisa membuat Om masuk surga? Anaknya Bu Evi namanya siapa? Nando, apa yang bisa membuat Om ini masuk surga? Dengan enteng Nando menjawab, Om mati dulu bisa masuk surga. Berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudari? Sebelum kita mati, mari kita bertobat. Langkah pertama adalah tanggalkan semua yang merintangi kita untuk menjadi lebih dari pemenang. Yaitu apa? Beban, dosa, dan semua yang merintangi kita. Yang kedua, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudari bisa membaca? Kelihatan? Sebelum membaca saya ada sebuah cerita lagi. Sekolah minggu juga ini, sekolah minggu juga.
Vika, siapakah yang kau teladani dalam rumahmu? Ibu, manggil apa? Ibu apa mami? Apa mama? Mama. Kenapa? Teladan apa yang Vika ambil dari mama? Mamai tiap malam selalu mendoakan saya, Om. Oh begitu ya, diteladani sama Vika, mamanya ini. Terus doanya apa? Doanya gini, Om, selalu doakan saya. Tuhan Yesus terima kasih, akhirnya anak ini tidur juga. Apapun itu doanya jadi teladan. Langkah yang kedua supaya kita lebih dari pemenang adalah pandang teladan Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Bapak Ibu bisa dibacakan? 1, 2, 3. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang apa? Yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan apa? Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita harus meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Biarlah mata kita tertuju pada Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus taat memikul salib. Pertanyaannya, ketika Tuhan Yesus berkata, sangkal diri, pikul salib, lalu ikutlah aku. Apakah kita anak-anak Tuhan yang mengikuti Tuhan Yesus ini sudah memikul salib-salib kita? Itu pertanyaan besar. Ketika engkau masih belum bisa mematikan kedagingan, mengalahkan kedagingan, bagaimana engkau bisa berkata, aku lebih dari pemenang? Ketika saya belum memikul salib saya seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, ketika saya masih memegang hobi-hobi saya yang tidak berkenan di mata Tuhan, apakah saya masih bisa berkata, aku lebih dari pemenang? Ini pertanyaan besar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya berdoa kita adalah anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang, karena kita melakukan langkah memandang pada Tuhan Yesus, bagaimana teladan Tuhan Yesus taat memikul salib, mati di kayu salib sebagai kita, menebus dosa-dosa kita. Yang ketiga, Ibrani 12 ayat 12 sampai 13. Yang ketiga ini berbicara tentang ini perlombaan seumur hidup, Bapak Ibu Saudara-saudari. Perlombaan yang diwajibkan kita di ayat 1 tadi dikatakan. Sampai mati kita berjuang, kita bertarung untuk mengalahkan inilah kedagingan kita. Untuk tidak memisahkan diri kita dari kasih Kristus. Langkah ketiga ini berbicara tentang ketika suatu saat engkau jatuh. Tidak ada manusia yang sempurna kan? Hanya Yesus yang sempurna. Kita kadang jatuh. Oh, aku tidak pengen marah. Aku tidak ingin gampang emosi. Kita sudah jaga itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kecentok. Kita jatuh. Langkah ketiga, ketika engkau jatuh, ketika saya jatuh, mari segera berdiri. Mari kita segera berbalik, minta ampun sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Oh Tuhan, kuatkan aku jatuh lagi. Ketika engkau sudah berjanji pada dirimu dan sama Tuhan, aku tidak akan berbohong lagi. Sudah menjaga itu semua berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau mungkin bertahun-tahun. Suatu saat
engkau ternyata jatuh berbohong. Meskipun itu demi kebaikan, itu tetap berbohong. Ketika itu engkau alami, segera bangkit, segera berbalik lagi. Ibrani 12 ayat 12 sampai 13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Cepat bangkit. Ketika dalam perlombaan perjuangan seumur hidup kita kadang berkali-kali jatuh. Mungkin dalam dosa yang sama, mungkin dalam kedagingan yang sama. Cepat bangkit, cepat berbalik. Kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ini berbicara tentang apa? Luruskan hati kita. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Luruskan hati kita. Jaga hati kita. Jangan biarkan ular itu menggigit tumit kita. Karena ini memang perlombaan seumur hidup kita. Kita kadang gagal ketika Kejadian pasal 3 ayat 15. Di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini ketika peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam ditanya, Adam, kenapa engkau berbuat seperti ini? Ini loh wanita yang kau taruh di sisiku ini yang mengajak aku. Lantas Hawa, kenapa? Hawa, ini loh ular. Tadi ini kata-kata Tuhan kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau, ular, akan meremukkan tumitnya. Ini berbicara tentang kaki yang pincang. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Jangan biarkan tumit kita diremukkan oleh iblis. Jaga hati, luruskan jalan, luruskan hati kita. Saya berdoa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang ketika kita jatuh, kita bisa segera bangkit dan berbalik ke jalan Tuhan. Dan kita bisa meluruskan jalan kita, meluruskan hati kita, sehingga kita bisa berjaga-jaga terhadap godaan iblis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ibu-ibu ini ada cerita. Saya tidak mengatakan ini sebuah kebenaran ya. Ini cuma mitos. Saya punya teman, punya andeng-andeng, ini andeng-andeng bahasa Indonesia apa? Tai lalat ya. Tai lalat di sini. Lah, orang bilang kalau tai lalat di mulut, orangnya apa? Itu mitos. Itu mitos. Ibu-ibu ini, meskipun tidak ada tai lalat, saya dapati, wah kenyanya, aduh billah. Ibu-ibu hati-hati dengan mulut. Karena kadang iblis ular meremukkan tumit ibu-ibu melalui mulut. Dengan apa? Cerewet boleh. Nggak, cerewet dosa enggak? Dosa enggak boras cerewet? Saya enggak menjawab. Rasan-rasan itu enggak boleh pasti. Rasan-rasan, nambah-nambah omongan tidak boleh. Saya berdoa, ibu-ibu semua adalah ibu-ibu yang tidak pernah terpisahkan dari kasih Kristus hanya karena mulut. Bapak-bapak, saya punya andeng-andeng bapak-bapak di sini. Saya punya andeng-andeng di sini. Tai lalat di sini. Nah, ada satu teman saya bilang, Nes, andeng-andengmu ini bahaya. Loh kok bisa? Kok ini mata keranjang? Betul enggak? Itu mitos. Mitos, jangan dipercaya.
Tidak ada andeng-andeng pun, tidak ada tai lalat pun. Banyak saya dapati, lelaki-lelaki itu juga mata keranjang. Termasuk saya dulu sebelum bertobat. Sebelum bertobat ya, di garis bawahi, jangan ditambah-tambah ya omongannya. Mulut-mulut dijaga ya, meskipun tidak ada andeng-andeng di mulutnya dijaga ya. Sebelum bertobat, saya mata keranjang. Tetapi biarlah kita semua, para lelaki, para bapak-bapak, menjaga mata kita. Jangan sampai karena mata kita, ular meremukkan tumit kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, malam hari ini kita sudah belajar makna sebenarnya dari pemenang yang sejati. Lebih dari pemenang, makna sebenarnya dari lebih dari pemenang. Yaitu apa? Tidak pernah terpisahkan dari kasih Kristus. Itulah lebih dari pemenang. Dan percayalah, ketika engkau tidak terpisahkan dari kasih Kristus, semuanya mengikuti, mujizat Tuhan mengikuti, kebaikan Tuhan mengikuti, kelimpahan dari Tuhan mengikuti. Saya percaya itu. Saya berdoa, di tengah mungkin kesesakan yang kita alami, penderitaan yang engkau dan saya alami, ancaman, apapun itu, biarlah kita tidak pernah terpisahkan dari kasih Kristus dan kita menjadi lebih dari pemenang. Ketika ku dapati dunia bersuka, ketika ku dapati dunia bersuka dan meluap dengan kesombongan, ketika dunia terlihat senang selamanya dan menjadi kesulitan di mataku, ketika hatiku merasakan pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saya berdoa ketika engkau mengalami itu, saya mengalami itu, jangan pernah berpisah dari kasih Kristus. Jangan pernah pisahkan dirimu dari kasih Kristus. Saya undang tim BAW masuk ke depan. Ayat terakhir, Mazmur 73, ayat 21, 22, 23, kemudian kita loncat ke ayat 28. Kelihatan Bapak Ibu Saudara? Saya bacakan ya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika engkau merasakan pahit, apa yang kau alami di dalam hidupmu sehari-hari, jangan pernah pisahkan dirimu dari kasih Kristus. Jadilah pemenang-pemenang yang sejati. Jadilah lebih dari pemenang. Ketika ku dapat